Terima kasih. Oh, suara sudah kedengaran Ya, jelas? jelas. Silakan, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu, teman-teman semua ya. Pada kesempatan malam hari ini, syukur alhamdulillah, kita dipertemukan dalam satu acara Zoom ya, Zoom 3 negara, dan saya diundang saat ini untuk sebagai pembicara ya oleh Misgan ya. Dan ini suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya karena bisa hadir ya dan mengisi acara di malam hari ini yang luar biasa dahsyat ini. Thank you Misgan. Baik, untuk mengawali perjalanan saya ya, cerita saya di Swanghor ya. Jadi pada waktu perkenalan dulu ya, saya nama Sutrisno, biasa dipanggil Trisno ya, Trisno. Kemudian saya saat ini 43 tahun, jadi saya tinggal di Semarang ya, di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini saya di rumah ya, di rumah beserta anak saya. Jadi satu rumah hanya tinggal berdua, Miss. Jadi istri sudah tiada di tahun 2014 kemarin ya, karena sakit. Mungkin perkenalan saya demikian tadi ya. Jadi pada waktu kemarin ya saya mengawali bisnis Swanghor ini ya. Jadi saya ceritakan dari awal ya. Perjalanan karir saya sebenarnya sebelumnya itu saya di lembaga keuangan. Jadi di Bank Perkreditan Rakyat saya sebagai pemasar ya, pemasar kredit sebelumnya. Kemudian itu berlangsung sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu tahun 2017, teman-teman saya itu mendaftar yang namanya driver Gojek ya, ojek online. Pada waktu itu masih baru ya di Semarang. Jadi saya disarankan untuk ikut ya, ikut aja nanti gampang lah untuk apa ya, sampingan gitu kan. Nah, dari situ saya mulai ikut-ikutan teman gitu kan. Jadi pada waktu itu saya masih bekerja ya, masih bekerja di lembaga keuangan tersebut. Dan akhirnya saya ikut mendaftar yang driver Gojek itu. Jadi pada awalnya itu sebelum saya absen ya sampai di kantor itu pagi, saya biasa on beat ya. Jadi saya hidupkan atau nyalakan aplikasi Gojek saya. Jadi waktu itu pagi sekitar jam setengah 6 gitu sudah mulai ya, saya antar anak dulu. Jadi kemudian sampai kantor itu sekitar jam 8. Jadi jaket itu saya masukkan absen gitu kan. Terus kemudian sore harinya saya mulai on beat lagi, Miss. Jadi seperti itu yang saya lakukan setiap hari dan suatu ketika itu akhirnya karena saya setiap hari saking itu apa ya? Karena asiknya on beat gitu ya. Saya sampai hampir setiap hari itu saya eh, terlambat ya. Jadi sampai kantor itu terlambat. Di situ saya ditegur ya. Jadi hari pertama, hari kedua gitu kan, setiap terlambat kok setiap hari gitu kan. Dari situ saya dikasih peringatan gitu kan. Nah, akhirnya dari kejadian itu saya memiliki pandangan tersendiri. Jadi kalau selama ini saya mengerjakan bekerja di lembaga keuangan, jadi dari sisi waktu ataupun pekerjaan itu karena saya merangkap ya, jadi merangkap mulai dari survei, kemudian pemasaran sampai collection ya. Itu saya merasa tidak begitu bebas ya waktunya gitu kan.
Jadi waktu itu ya udah saya memutuskan untuk beralih profesi. Jadi saya berpamitan ya kepada pimpinan dari bank ya Miss ya. Jadi pihak perbankan. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk full time di Gojek. Dan alhamdulillah hari berikutnya saya merasakan suatu kebebasan ya. Jadi kebebasan waktu gitu kan. Tidak dikejar-kejar oleh target gitu, target harian gitu kan. Mungkin Miss Gan sudah pernah merasakan ya, banker juga begitu. Ya, jadi setiap hari gitu kan asik juga ini ternyata full time di driver Gojek gitu. Itu target kita sendiri yang menentukan. Ingin banyak, ya oke. Jadi bekerja on beat setiap pagi itu, pagi hari sampai bahkan sampai sore. Kalau masih kurang itu saya lanjut sampai malam hari gitu kan. Nah itu ada keasikan tersendiri ternyata. Nah dari situ berjalan 1 tahun, itu saya awali dari 2017 ya, 2017. Kemudian lanjut di 2018 saya juga mendaftar sebagai driver mobil ya, car ya. Waktu itu Grab car ya, waktu itu saya coba untuk mobil juga, tapi karena mungkin banyak saingan atau gimana saya kurang tahu, untuk tarikan kurang begitu bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk beralih ke motor lagi gitu kan. Nah ini singkat cerita sampai kemudian terjadi ini apa tahun 2020 itu ada pandemi ya. Jadi yang sebelumnya saya setiap hari itu bisa mentargetkan ya lumayan lah, setiap hari bisa sampai 20 trip, bahkan kadang 25 atau 30 trip itu. Masuk di tahun 2020 ini saya mulai merasakan ya efek dari pandemi kan pada waktu itu. Jadi untuk order ya tiap hari itu sudah mulai kerasa. Nah dari situ saya mulai berpikir ya bagaimana caranya saya ini mempunyai penghasilan ya di luar Gojek saya ya. Jadi saya waktu itu sudah mulai menjalankan yang namanya apa ya, untuk online ya, bisnis online pada waktu itu. Tapi bertahan sebentar saja 2020 ya. Itu sebentar saja, tapi dari itu saya sudah syukur alhamdulillah ya, saya mendapatkan satu pengalaman ya. Jadi bagaimana menjalankan bisnis secara online gitu kan. Jadi saya kenal yang namanya Facebook, kemudian saya kenal yang namanya komunitas WA Group gitu kan pada waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, tahun 2023 kemarin, jadi pada waktu itu dari awal tahun itu Gojek ya, orderan itu semakin sepi, semakin sepi. Jadi di situ saya mulai, Mas, to the point. ya jadi di situ saya mulai merasakan merasakan kesulitan ya, kesulitan. Nah, saya pada waktu itu melihat dari Facebook ya. Jadi ada ini ya iklan ya, di situ iklan yang menawarkan ya. Jadi satu bisnis yang bisa menghasilkan 36 juta rupiah dalam 1 tahun gitu kan. Nah, saya penasaran gitu kan. Dari situ saya kontak kan. Nah, ternyata itu yang pasang teman saya sendiri gitu. Nah, ini yang di gambar ini adalah anak saya ya, anak saya, dan ini kegiatan. Nah, dari situ saya kontak teman saya, jadi namanya Mas Anto pada waktu itu, ternyata yang pasang iklan itu. Dan saya dijelaskan oleh beliau, jadi bagaimana caranya bisa menghasilkan pasif income ya, dalam waktu 1 tahun, menghasilkan 36 juta setiap bulan. Dan ini adalah hanya dengan ngopi gitu kan. Pada waktu itu saya langsung join ya. Saya langsung join. Saya tidak berpikir itu nanti apa namanya saya bisa menghasilkan atau tidak. Tapi saya optimis gitu kan.
Jadi saya join pada waktu itu tanggal 19 Oktober ya, 19 Oktober 2023. Di akhir Oktober itu saya mempelajari gitu kan, dan saya disarankan oleh Mas Anto untuk ikut Zoom meeting ya pada waktu itu yang membawakan Ibu Vita ya, Ibu Vita dari Jakarta. Dari situ saya ikuti mulai dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, di situ saya sudah mulai terbuka ya. Jadi marketing plan yang dijelaskan oleh Ibu Vita itu ternyata sangat luar biasa memotivasi saya gitu kan. Saya serasa ada harapan kembali gitu kan. Jadi hanya dengan ngopi, bayangkan hanya dengan ngopi kita bisa menghasilkan 36 juta dalam 1 tahun gitu kan. Wah, ini dan konsepnya pun sederhana gitu kan, program 111 gitu kan. Nah, dari situ saya mulai menjalankan itu yaitu saya sudah menjalankan setiap hari ya dari join itu. Jadi setiap hari saya karena masih on beat ya, jadi saya menjelaskan ngobrol ya biasanya sama customer gitu kan. Sama customer itu saya tidak diem teman-teman ya. Jadi ya saya sambil ngobrol di jalan gitu kan. Tujuan saya itu yang pasti nanti saya bisa tukeran nomor WA ya, nomor WhatsApp gitu, nomor telepon si penumpang. Nah, dari situ nanti setelah turun ya, saya bisa menyampaikan eh, mengenalkan satu bisnis ini, bisnis Wanghar ini kan. Nah, itu satu. Kemudian dari situ saya juga lewat WhatsApp ya, WhatsApp saya di sela-sela menunggu orderan saya gitu kan. Jadi sambil menunggu daripada saya nganggur gitu kan, saya japri ya teman-teman saya gitu kan. Kebetulan saya juga membuat WA grup kecil ya pada waktu itu. Jadi saya juga belajar dari mentor-mentor kita juga ya. Jadi di situ saya arahkan ya. Jadi saya kenalkan sama teman-teman saya ya, teman-teman saya. Nah, caranya begini teman-teman. Jadi pada waktu itu saya bilang, halo bro gitu kan, mau enggak bisnis dengan saya pada saat ini saya sedang menjalankan bisnis ya, bisnis kopi impor gitu kan, kopi impor ya, kopi impor dari Taiwan gitu. Nah untuk penjelasannya bagaimana? Nanti kamu masuk aja di WA Group gitu kan, masuk ke WA Group. Jadi di situ nanti saya kumpulkan. Setelah saya pulang itu saya share materi ke WA tersebut. Begitu terus, saya jalankan begitu terus setiap hari gitu kan. Saya ketemu siapa gitu, saya kenalkan bisnis dan produk kopi juara ini ke yang saya temui gitu kan. Ya tujuan saya ini saya bisa menukar ya, tukar nomor WA gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa kok saya mau menjalankan bisnis Swanger ini? Yang pasti di sini saya ingin merubah atau ingin menciptakan satu income ya. Pada waktu itu satu income yang mana suatu saat itu saya berhenti dari ojol ya. Karena saya sadar. Jadi saya ojol itu setiap hari untuk mendapatkan uang itu harus ya kita kerja. Jadi kalau kita nggak kerja ya uang tidak masuk gitu kan. Lah saya mikirnya itu gimana caranya suatu saat nanti ya meskipun saya tidak bekerja ya, saya itu punya aset gitu kan. Dan aset itu terus bertumbuh gitu kan. Dan itu saya rasa di Swanghor ini adalah tempat yang tepat gitu kan. Jadi perusahaan ini sudah berjalan lama ya. Seperti teman-teman ketahui bersama, sudah 37 atau 38 tahun yang lalu gitu kan. Dan masuk di Indonesia itu sudah 18 tahun sekitarnya itu. Dan
kita sendiri juga tidak mendengar ya dari 18 tahun itu baru kali ini kan, baru kali ini kita tahu. Padahal di Malaysia, di Singapura itu kan untuk kopi CEO ya namanya di sana ya, itu kan dari 2006. Nah di sini masuk di Indonesia launching itu kan tahun 2023 kemarin. Ini adalah satu momentum ya, momentum bagi kita ya. Kita ini masih di awal-awal. Karena belum ada 1 tahun dan ini saya yakin sekali ini suatu saat akan booming di sini. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya pribadi ya, dari bulan pertama saya menjalankan di bulan November itu saya sudah mendapatkan income ya. Saya sudah mendapatkan income ya, saya terapkan untuk program satu-satu ini. Tapi saya tidak mengajak 1 orang, saya mengajak beberapa orang gitu kan, banyak orang gitu kan. Jadi ibaratnya ini proyek ya, proyek satu gitu kan. Tapi saya kenalkannya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau saya lihat di sini ternyata di level pertama saya itu ada sekitar 25 teman ya, 25 mitra. Dan alhamdulillah itu dari beberapa leg saya. Yang pertama itu Pak Edi Mulyat Moko ya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Edi dari Mojokerto ya. Selamat, Anda luar biasa, sudah menjadi elit plus vice manager di bulan kedua ini. Kemudian di bawah Pak Edi ini ada Pak Suprianto ya. Pak Suprianto ini juga luar biasa sekali, semangatnya tinggi ya. Jadi ini sudah chief elit ya, Pak Suprianto. Selamat. Dan ada juga mitra-mitra yang lain di Semarang juga ada Mas Adi ya. Itu awal-awal saya mengenalkan kopi juara ini. Dan pada waktu awal pun dia malah ngeledek gitu kan, oh, kopi apa bro gitu kan. Ya saya menjelaskan ya ini kopi untuk kesehatan gitu Mas Adi. Dan itu pada waktu awal dan alhamdulillah itu masih semangat sampai itu sekarang. bawa kopi enggak? Waktu menawarkan itu bawa kopi enggak? Halo? Jangan potong-potong. Ya Mas Adi, semangat Mas Adi. Gue elit Mas Adi. Jadi seperti itu. Seperti yang tampak di layar ini ya. Ini yang saya ceritakan ke teman-teman ya. Yang program satu-satu ini karena ini satu pembuka ya. Jadi setiap bulan kita itu ajak kita minum sendiri 1 kotak kopi gitu kan. Jadi ini sangat simpel sekali. Minum 1 kotak kopi, kemudian ajak 1 teman minimal setiap bulan kan, sama. Misinya apa? Minum 1 kotak kopi gitu kan. Nah, habis itu diduplikasikan gitu. Jadi bulan kedua kita minum lagi 1 kotak kopi dan ajak teman 1 juga, terus sampai ke bawah gitu kan. Nah, itu diterima di teman-teman itu kan, wah ini sangat mudah sekali gitu kan. Jadi setiap bulan hanya 1 orang itu bahkan ada yang wah kalau ini bisa 10 atau 12 mitra setiap bulan gitu kan. Ya itu monggo gitu kan. Itu malah nanti 36 jutanya lebih cepat gitu. Jadi memang benar-benar nyata ya untuk program satu-satu ini dan alhamdulillah ini saya masuk di bulan kerja saya pertama kan bulan November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini bulan kelima ya mungkin ya. Alhamdulillah ini ada percepatan gitu kan. Jadi kalau di sini kita lihat kan bulan kelima ya itu sekitar 1,5 ya. Bentar ya. Saya zoom dulu. 147.000 ya. Di bulan pertama ini, saya mendapatkan 130.000 yang tadi Miss Gan. Coba yang income saya yang tadi Miss. Di bulan pertama bisa di zoom mungkin ya. Jadi di bulan pertama harusnya kan kita belum mendapatkan komisi kan di bulan pertama dan ini sudah masuk gitu kan 130.000 ya ini saya senang banget pada waktu itu berarti ini perusahaan benar-benar membayar gitu kan. Jadi di bulan pertama ini waktu itu mitra saya hampir tembus 100 kalau tidak salah, saya lupa gitu ya.
Dan di bulan kedua ini terjadi peningkatan omset gitu kan. Nah, di bulan kedua saya mendapatkan 600.000. Dan pada waktu itu saya mengalami drop ya. Jadi, ini mohon maaf ya, sedikit curhat ya. Pada waktu itu saya keuangan agak minus ya. Jadi pada waktu itu untuk apa order semakin parah, order Gojek. Jadi yang saya terapkan di sini sabar dan sabar teman-teman. Jadi harapan saya itu juga mengalami percepatan, tapi karena ini butuh waktu ya, jadi tidak serta-merta kita pada waktu awal-awal mengenalkan 1, 2, 3 orang itu harus masuk semua, harus join semua dan belanja produk itu memang butuh proses seperti itu. Jadi teman-teman kalau merasakan seperti itu ya enggak apa-apa, tetap semangat aja jalankan. Karena satu saat kita akan menemukan satu apa ya, diamond ya, calon diamond ya kalau kita sebut ya. Satu saat pasti ketemu. Yang pasti jangan berhenti, jangan menyerah dan tetap melangkah teman-teman. Ya. Dan yang terakhir bulan kemarin ya, untuk bulan April ini alhamdulillah dari sisi income juga sudah mulai lumayan ya. Dan saya harap untuk bulan-bulan ke depan harapan kita ya, kita juga memiliki target juga ya. Jadi income ini semakin tinggi. Ya kita kepengen seperti mentor-mentor kita ya. Yang di atas saya ada Mas Anto, ada Mas Tirta Wijaya ya, ada Pak Tirta Wijaya dari Sidoarjo ya, itu juga sudah lumayan, saya banyak belajar dari beliau. Kemudian ada Pak Acip ya, Pak Acip, Pak Rusli, dan Ibu Vita yang sangat luar biasa menginspirasi saya. Jadi untuk bulan ini sudah tembus, bahkan sudah melebihi program 1-1. Selamat Bu Vita. Saya banyak belajar juga dan saya menyempatkan waktu untuk apabila leader atau mentor ini mengadakan Zoom meeting ya. Jadi itu harus teman-teman ikuti. Setiap kali ada Zoom meeting atau pertemuan apapun offline, karena di Jakarta juga dalam waktu dekat ada pertemuan offline. Itu yang area dekat itu harus teman-teman ikuti ya. Minimal Zoom meeting lah, Zoom meeting seperti ini ikut. Karena penting sekali, setiap pertemuan itu pasti ada pembeda gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya saya ceritakan yang kemarin ya, pada waktu bulan untuk bulan Februari. Jadi untuk bulan Februari kemarin di awal bulan saya itu mulai full time di Swanghor. Karena apa? Ada sedikit permasalahan ya di kehidupan saya. Jadi karena on-bid yang ordernya tidak menentu, saya semakin terpuruk teman-teman. Jadi pada waktu itu saya ada telepon ya, setiap hari bahkan ada telepon gitu kan, telepon masuk gitu kan. Telepon masuk, dan teman-teman tahu itu yang telepon siapa? Itu adalah debt collector teman-teman. Jadi pada waktu itu awal bulan Februari akhirnya saya melepas ya. Mungkin Mesgan ada ini ya, ada gambar motor saya ya waktu itu ya. Jadi itu perpisahan terakhir ya, saya cuci motor saya, teman saya tiap hari untuk on-bid Gojek. Akhirnya saya lepas teman-teman. Jadi untuk menutup hutang saya, ini jujur ya, ini jujur, saya berkata jujur. Jadi pada waktu itu saya mulai menutup satu persatu gitu kan. Dan saya berharap di Swanghor ini nanti saya bisa berkembang ya, bisa berprestasi di sini. Jadi mulai bulan Februari kemarin saya sudah fokus di Swanghor. Dan di sini ada kalau teman-teman mau lihat, di sini juga ada jaket kenangan saya ya, yang lihat enggak? Jadi ini kenang-kenangan saya.
Jadi saya siapkan untuk biar teman-teman itu percaya ya, di sini saya itu benar-benar gojek ya. Dan ini mudah-mudahan ya di masa yang akan datang gitu kan, Shanghai ini benar-benar bisa ya, bisa menjadikan pelabuhan kita ya, pelabuhan terakhir kita untuk menggapai mimpi ya. Jadi di Shanghai ini bukan hanya dari sisi materi saja, kalau kita lihat di situ juga ada penghargaan. Salah satunya adalah trip ke luar negeri ya, trip ke luar negeri, jalan-jalan ya. Kemudian ada posisi diamond gitu kan, kita akan mendapatkan dana mobil gitu kan. Dan insya Allah ya teman-teman semangat terus. Mungkin di sini ada yang seprofesi dengan saya sebagai driver ojek online. Terus semangat ya teman-teman. Jadi kita bangun aset mulai dari sekarang. Kita masih di awal-awal ya. Kita masih di awal, gerbong awal. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Jadi meskipun sulit, meskipun susah gitu kan, tetap semangat teman-teman. Semangat. Kita bisa dan pasti bisa. Baik. Halo? Ya, teruskan. Ya. Ya. Ya mungkin ada momen yang tadi Miss, saya home sharing ya, home sharing dengan mitra saya. Jadi saat ini saya jalankan bisnis ini, waktunya itu mungkin berapa persen ya, kebanyakan di online gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari mentor-mentor kita ya, kita bersama, melalui Facebook, melalui WA, melalui Japri ya, Japri satu persatu gitu ya. Dan itu saya kerjakan di rumah. Untuk offline ya saya tetap keluar. Jadi biasanya home sharing ya. Jadi home sharing itu tetap kita jalankan karena dengan ketemu langsung itu auranya sangat berbeda teman-teman. Jadi kita lihat gitu kan, kita sharing. Nah ini momen home sharing ya. Ini dengan mitra saya Mas Adi di Semarang. Nah ini pada waktu itu kita jadi ini cerita ya, cerita ke calon prospek ya dari sini. Kemudian ini yang di sebelah kiri adalah saya dan anak saya ya pada waktu itu. Untuk saat ini sudah lulus SMA ya anak saya ini, dan saya berusaha bagaimana membahagiakan anak saya ini. Dan saya sudah mendaftarkan anak saya juga di Shanghai, mudah-mudahan nanti bisa jadi ya istilahnya saku ya. Jadi pada waktu itu anak saya ditinggal tiada ibunya itu masih kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD. Dan alhamdulillah kita berdua berjalan terus dan menjalani kehidupan ini sampai sekarang. Mudah-mudahan insya Allah lah nanti saya bisa membahagiakan anak saya lewat bisnis yang super dahsyat ini. Jadi pengalaman pertama saya ya dengan Kopi Juara Cafe ini ya, Kopi Juara ini. Jadi pada waktu itu awal saya memang belum merasakan manfaatnya karena saya waktu itu belum bisa membeli kan pada waktu itu. Saya kumpulkan setiap hari ya uang untuk membeli pada waktu itu. Jadi saya mulai bisa beli itu di bulan November kalau tidak salah, saya agak lupa. Jadi waktu itu saya barengan ya dengan Mas Adi nih ya, yang ada di layar ini teman-teman. Mas Adi ini awal mula ya teman saya. Ada juga teman lagi yang satu ya. Jadi namanya Mas Maulana. Mudah-mudahan dia hadir di sini juga. Jadi ini teman-teman saya pada waktu awal-awal saya menjalankan bisnis Shanghai, saya kenalkan ke mereka. Dan alhamdulillah pada waktu itu Mas Adi menerima
kehadiran saya di rumahnya gitu kan. Saya bawakan kopi ini dan kita mencoba untuk ngopi bareng gitu kan. Alhamdulillah itu. Dan untuk pengalaman saya pribadi pada waktu awal itu saya merasakan setiap kali bangun tidur gitu kan, biasanya itu di pinggul atau pinggang ya, biasanya itu terasa nyeri teman-teman. Jadi nyeri atau pegel ya, seperti kekurangan minum air putih gitu kan. Nah itu pegel kayak ditusuk ya, bahasanya apa ya. Jadi awal kali saya minum gitu, malam harinya itu saya minum 1 cangkir gitu kan, barengan sama keponakan saya pada waktu itu. Nah, keesokan harinya itu malah histeris itu. Ada ponakan saya, karena dia di samping rumah ya, histeris gitu, lari-lari ke tempat saya gitu kan. Kalau manggil saya om gitu kan, om gitu kan. Ini pinggangku mari om gitu kan, boyokku gitu kan. Dia bilangnya boyokku. Mungkin boyok itu bahasa Indonesia apa ya? Boyok pinggang gitu ya mungkin ya. Bagian belakang gitu Miss. Jadi dia itu ternyata sama dengan saya keluhannya. Jadi pinggangnya itu kalau bangun tidur itu terasa sakit itu, pegel. Nah padahal itu baru minum 1 cangkir di malamnya gitu kan. Nah dari kejadian itu dia tanya ke saya gitu kan, kopinya masih ada om gitu. Akhirnya kopi yang sisa saya minum itu dibawa semua gitu kan. Dibawa semua, akhirnya saya kehabisan kopi pada waktu awal-awal itu. Saya baru merasakan 1 gitu. Ya udahlah enggak apa-apa kalau bisa bermanfaat untuk saudara gitu kan, saya enggak apa-apa. Seperti juga sudah merasakan gitu kan. Nanti suatu saat bisa bisa coba beli lagi gitu kan. Dan selain itu dari kakak saya juga merasakan ada perubahan gitu kan. Kakak saya itu usia sekitar 50-an mungkin ya. Jadi dia merasakan keluhan itu kolesterol, asam urat, dan di kaki, di lutut itu terasa nyeri. Jadi pada waktu itu saya kenalkan kopi Juara, saya sarankan untuk minum setengah saset dulu. Saya takut karena dia punya keluhan, takutnya itu kalau terjadi healing krisis atau respon positif di tubuh gitu kan, itu agar beradaptasi dulu produknya. Jadi kalau Ganodermanya bekerja itu kan ada healing krisis ya, dan itu setiap individu kan merasakan beda-beda. Jadi dia minum setengah saset ya, sekali minum. Jadi pagi dan sore gitu kan, pagi dan sore. Dan beberapa hari kemudian saya ke sana, karena dia punya warung ya, punya warung makan. Nah saya tanya gitu kan, gimana D, saya kalau panggil kan D gitu kan, Mbak atau D gitu kan. Nah, alhamdulillah Om gitu kan, alhamdulillah aku minum gitu kan, aku minum beberapa hari ini, kesemutan di tangan saya itu sudah mulai berkurang, ya belum hilang sama sekali, tapi dia merasa berkurang ya berapa persen gitu kan. Dan dia juga merasakan pada waktu sholat gitu kan, jadi dia sujud gitu, terus dia bangun duduk di antara 2 sujud itu biasanya lutut itu nyeri. Jadi lutut itu nyeri, dia malah nggak kerasa gitu kan, baru cerita ke saya gitu, baru ngeh gitu kan. Dan itu ternyata ternyata ada perubahan gitu. Lututnya itu sudah mulai berkurang rasa nyerinya gitu kan. Itu dari kakak saya pertama gitu kan. Dan adiknya juga itu kebetulan ini saya 8 bersaudara ya. Itu kakak saya yang cewek ya, dan adiknya dia gitu kan juga sudah mulai mencoba kopinya gitu. Jadi dia keluhannya ya hampir sama ya, kesemutan terus di telapak kaki itu kayak ditusuk-tusuk gitu kan, kolesterol. Dan kemudian dia juga mulai mencoba untuk minum kopi Juara ini. Saya sarankan juga untuk setengah saset ya, yang kakak saya yang kedua ini. Dan alhamdulillah beberapa hari kemudian juga merasakan reaksi yang luar biasa ya di situ. Jadi merasakan hal yang sama ya, kesemutan juga mulai hilang gitu kan. Terus di lutut juga sudah mulai sembuh gitu kan. Dan yang pasti kemarin saya antar
box yang ketiga kalau tidak salah, dia box ketiga ya, kotak ketiga. Jadi dia cerita itu kalau udah minum ini kok ada yang kurang gitu kan. Jadi dia merasakan kayak pusing gitu kan. Kalau minum ini kok tidak merasakan apa-apa gitu. Ya udah diminum aja, dijadikan ini sebagai minuman kita sehari-hari. Gitu kan. Kalau saya pribadi kan sebelumnya juga konsumsi kopi ini setiap hari gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu saya minum kopi setiap hari, ya dapatnya cuma kopi aja, dapatnya cuma ampasnya aja gitu kan. Nah kalau ini ada satu metode ya, jadi sama-sama minum kopi, tapi bisa menghasilkan cuan gitu kan, bisa menghasilkan income, ya apa salahnya gitu kan kita coba gitu. Ini benar-benar luar biasa ini untuk kopi juara ini. Dan saat ini juga saya sudah coba bentuk produk yang lain ya. Jadi produk yang lain itu ada pembersih wajah ya di sini. Coba. Ya. Nah, di sini ada pembersih wajah ini saya sudah order ini di bulan kedua saya. Ini awet teman-teman, jadi wangi, terus lembut ya. Di wajah itu juga rasa lembut sekali. Kemudian kemarin saya juga mencoba produk yang baru lagi, ini sampo ya. Yang pertama tadi foaming dew, yang kedua ini produk sampo. Ini bisa mencegah kerontokan ya, Vicar Daily Sampo betul. Jadi bisa mencegah kerontokan dan mungkin ini ya mudah-mudahan ya bisa menumbuhkan rambut ya, karena rambut saya ini kerontokannya parah ini. Jadi kemarin waktu on beat Gojek itu pada nempel di helmnya gitu. Lama-lama mulai hilang gitu. Itu. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba ya untuk produk-produk yang lain gitu kan. Selain kopi juara nanti bisa dicoba juga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian oh ya, Kak Saida. Oh ya. Ya, Miss. Mungkin seperti itu dulu. Ya, bisa. Oke, Pak. Ya, Ya. Oke. ya terima kasih teman-teman. Terima kasih Miss Gan atas waktunya. Sukses selalu buat semua dan jangan menyerah. See you at the top, Google Diamond.